warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftinan dengan nomor NIM 204244013 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Mutamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS Harmonisasi Sains dan Agama, dan dalam video ini saya akan membahas tentang dalam kaitan dengan kesehatan. Jelaskan satu bidang ajaran Islam yang sangat sesuai dengan ilmu kesehatan. Berikut penjelasan tentang pentingnya kesehatan dan spiritualitas dalam Islam. Kesehatan dan spiritualitas merupakan dua aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Allah SWT menciptakan manusia dengan tubuh dan jiwa yang saling terhubung. Kesehatan yang baik memungkinkan kita untuk beribadah dengan optimal, sedangkan spiritualitas yang kuat meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan bahwa kesehatan adalah nikmat yang patut disyukuri. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 32. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Kesehatan juga merupakan syarat untuk beribadah dengan baik. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh sebagai bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Spiritualitas dalam Islam berarti menjaga hubungan yang kuat dengan Allah SWT. Dengan berzikir dan beribadah, kita dapat mencapai kesucian hati dan ketenangan jiwa. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Spiritualitas juga membantu kita menghadapi kesulitan hidup dengan sabar dan syukur. Dengan menjaga kesehatan dan spiritualitas secara bersamaan, kita dapat mencapai hidup yang harmonis dan bahagia. Islam mengajarkan kita untuk mencapai keseimbangan antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memprioritas kesehatan dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Toharoh adalah salah satu bidang ajaran Islam yang memfokuskan pada kebersihan, kesucian lahir dan batin. Kata toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti suci atau bersih. Islam menekankan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari iman. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kebersihan adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim. Sebelum Islam, kebersihan tidak menjadi prioritas. Namun, Islam mengajarkan pentingnya kebersihan untuk mencapai kesucian spiritual dan kesehatan fisik. Al-Quran juga menekankan kebersihan dalam surat Al-Mudaththir ayat 45 dan surat Al-A'raf ayat 31.
Tujuan toharoh adalah mencapai kesucian spiritual, menjaga kesehatan fisik, meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah SWT, membangun hubungan yang kuat dengannya. Prinsip-prinsip toharoh meliputi kebersihan tubuh, pakaian, tempat, dan menghindari kontak dengan benda najis. Dengan menerapkan toharoh, umat Islam dapat meningkatkan kesehatan, kesadaran spiritual, dan kesucian hati. Oleh karena itu, toharoh merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Selanjutnya, apa sih definisi toharoh itu? Toharoh merupakan konsep fundamental dalam Islam yang mencakup dua aspek penting, kebersihan lahir dan kesucian batin. Secara lahir, toharoh berarti menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan lingkungan sekitar. Ini mencakup aktivitas seperti mandi, wudhu, istinja, dan menjaga kebersihan tempat ibadah. Kebersihan lahir ini tidak hanya penting untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk mencapai kesucian spiritual. Sedangkan secara batin, toharoh berarti menjaga kesucian hati dan pikiran dari perkara-perkara negatif seperti kesombongan, kebencian, keinginan yang tidak baik dalam pikiran kotor. Hal ini dapat dicapai dengan berzikir, beristighfar, menjauhi perilaku buruk, dan memperkuat iman. Kesucian batin ini memungkinkan umat Islam untuk meningkatkan kesadaran spiritual, memperkuat hubungan dengan Allah SWT, dan mencapai ketenangan jiwa. Dengan demikian, toharoh menjadi fondasi penting bagi umat Islam untuk mencapai kesucian dan kebersihan secara menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kualitas ibadah, memperkuat iman, dan mencapai hidup yang harmonis. Selanjutnya, apa sih tujuan toharoh itu? Yang pertama, ada tujuan utama. 1. Mencapai kesucian spiritual, membersihkan hati dan jiwa dari dosa dan kesalahan. 2. Meningkatkan kesehatan fisik, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan untuk mencegah penyakit. 3. Meningkatkan kesadaran spiritual, memperkuat hubungan dengan Allah SWT. 4. Mencapai ketenangan jiwa, mengurangi stres dan kecemasan. Yang kedua, ada tujuan tambahan. 1. Meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki kualitas sholat dan ibadah lainnya. 2. Membangun karakter baik, meningkatkan kesabaran, kejujuran, dan kebaikan. 3. Meningkatkan keseimbangan hidup, mengatur hubungan antara dunia dan akhirat. 4. Meningkatkan kesucian hati, menghindari kesombongan dan kebencian. 5. Meningkatkan ketaatan, mematuhi perintah Allah SWT. Manfaat yang selanjutnya ada manfaat spiritual. 1. Meningkatkan iman dan takwa. 2. Memperkuat hubungan dengan Allah SWT. 3. Mencapai kesucian hati. 4. Meningkatkan kesadaran spiritual. 5. Mencapai ketenangan jiwa. Nah, selanjutnya ada manfaat fisik. Yang pertama, ada meningkatkan kesehatan tubuh. 2. Mencegah penyakit. 3. Meningkatkan kebersihan lingkungan. 4. Meningkatkan kualitas hidup. 5. Meningkatkan produktivitas. Berikut penjelasan lengkap tentang manfaat toharoh bagi kesehatan. Yang pertama ada manfaat fisik. 1. Mencegah penyakit. Toharoh mencegah penyebaran penyakit menular seperti influenza, diare, dan lain-lain. 2. Mengurangi resiko infeksi. Toharoh mengurangi resiko infeksi pada kulit, mata, dan organ lainnya. 3. Meningkatkan kebersihan tubuh. Toharoh menjaga kebersihan tubuh dan menghindari bau tidak sedap. 4. Mencegah penyakit kulit. Toharoh mencegah penyakit kulit seperti jerawat, kurap, dan lain-lain. Yang kedua, ada manfaat mental dan emosional.
1. Meningkatkan kesadaran spiritual. Toharo memperkuat hubungan dengan Allah SWT. 2. Meningkatkan ketenangan jiwa. Toharo membantu mengurangi kecemasan, stres. 3. Meningkatkan kesabaran. Toharo membantu meningkatkan kesabaran dan ketabahan. 4. Meningkatkan kepercayaan diri. Toharo membantu meningkatkan kepercayaan diri. Yang selanjutnya ada manfaat spiritual. 1. Meningkatkan kualitas ibadah. Toharo memperbaiki kualitas sholat dan ibadah lainnya. 2. Meningkatkan hubungan dengan Allah. Toharo memperkuat hubungan dengan Allah SWT. 3. Mencapai kesucian hati. Toharo membantu mencapai kesucian hati. Nah, berikutnya ada cara menerapkan toharo. Yang pertama, lakukan wudhu sebelum sholat. 2. Mandi besar setelah junub atau haid. 3. Istinja setelah buang air besar atau kecil. 4. Menggunakan air yang bersih dan suci. 5. Menjaga kebersihan tubuh dan pakaian. Berikut praktik toharo dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada praktik fisik. Toharo dalam kehidupan sehari-hari dimulai dengan menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mandi secara teratur, mencuci tangan sebelum makan dan sebelum sholat, serta menggunakan toilet yang bersih dan suci. Selain itu, menjaga kebersihan pakaian dan tempat tinggal juga merupakan bagian dari toharo. Dengan demikian, kita dapat mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan fisik. Selanjutnya ada praktik spiritual. Toharo tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan spiritual. Hal ini dapat dilakukan dengan berpikir dan beristighfar setiap hari, membaca Al-Quran, memahami maknanya, serta melakukan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Selain itu, menjaga kesucian hati dari kesombongan dan kebencian juga merupakan bagian dari toharo loh. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan memperkuat hubungan dengan Allah SWT. Selanjutnya ada praktik sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, toharo dapat diaplikasikan dalam berbagai cara. Misalnya adalah dengan melakukan wudhu sebelum sholat, mandi besar setelah junub atau haid, istinja setelah buang air besar atau kecil, tayamum ketika air tidak tersedia. Selain itu, menjaga kebersihan tempat kerja dan lingkungan sekitar juga merupakan bagian dari toharo. Dengan demikian, kita dapat menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan spiritual. Selanjutnya ada manfaat toharo dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan toharo dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meraih berbagai manfaat, antara lain mencegah penyebaran penyakit, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kesadaran spiritual, memperkuat hubungan dengan Allah SWT, serta meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Selain itu, toharo juga dapat membantu kita menjaga kesucian hati dan jiwa. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran tentang manfaat toharo bagi kesehatan. Toharo merupakan bagian penting dalam Islam yang membawa banyak manfaat bagi kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, toharo juga berdampak positif pada kesehatan mental dan emosional, seperti meningkatkan kesadaran spiritual, ketenangan jiwa, dan kesabaran. Manfaat toharo tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan Allah SWT. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan toharo sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari. Kita harus memahami bahwa toharo bukan hanya sekadar kegiatan ritual, tetapi juga investasi bagi kesehatan dan kesucian diri. Selanjutnya, saran untuk menerapkan toharo dalam kehidupan sehari-hari.
1. Lakukan toharo secara teratur dan konsisten. 2. Pastikan kebersihan air dan fasilitas toharo. 3. Ajarkan toharo kepada anak-anak dan keluarga. 4. Gabungkan toharo dengan gaya hidup sehat dan lainnya. 5. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya toharo dalam Islam. 6. Konsultasikan dengan dokter atau ulama tentang manfaat toharo. Dengan menerapkan toharo dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.